Harta pertama kali yang tak miliki adalah jam dinding. Ini ya. Nah, dari toilet saya aja, toilet itu 1 bulan ratusan juta lah hasilnya. Berapa? Ratusan juta. Iya kan? Helm, selamat. Siap. Itu ya. Membangun perusahaan itu nggak beda dengan membangun diri ya. Perusahaan itu kan, kalau membangun perusahaan kan harus punya fondasi. Sama aja kita bangun diri harus ada fondasi juga ya. Fondasi apa ya? Kita fondasi adalah kita tata diri kita dulu. Ya kan? Kita udah fondasi kita, mental kita, semuanya kita tata dulu, diatur lah ya. Baru kita menambah membangun ke keluarga. Ya. Keluarga kita tata yang baik, baru kita membangun apa yang kita kerjakan. Dan membangun perusahaan ini harus sesuai dengan bidangnya. Misalnya kita ahlinya di teknik konstruksi baja, ya jangan menyimpang dari yang lain gitu. Nah, cari jangan yang lain, itu nggak akan berhasil. Ya, kita seperti kita membangun usaha transportasi ya, kita harus paham persis tentang transportasi darat. Ya, harus paham bagaimana transportasi ini, bagaimana harus paham. Harus paham bagaimana transportasi, bagaimana kita menyikapi kru kendaraan, bagaimana kita melayani penumpang, bagaimana penumpang ini nyaman ikut dengan kita, pulang dengan kita. Ini harus kita jaga. Dengan roda ini. Awalnya gimana sih Pak? Kan Bapak sebelumnya yang saya tahu itu tentara ya Pak ya? Iya. Kok tiba-tiba bisa jadi pengusaha bus? Jadi gini, mungkin nanti kasih foto saya ya, ada foto saya di sini. Ya, saya dulu saya tuh gini. Ya inilah keberanian ini harus saya jalankan. Dulu saya waktu kecil ya, memang saya cita-cita pengen jadi ABRI ya. Tapi saya bilang, saya dulu itu sekolah Bandung saya. Sekolah saya memang sekolah dulu saya sekolah pertama saya awal pintar. Dari aljabar, analit, ilmu kur saya pintar lah dulu. Saya dikenal sama teman-teman saya orang cerdas. Ya. Tapi setelah tiba-tiba lihat suasana musim pergaulan, saya salah pergaulan, akhirnya saya harus drop ini, lihat sekolah. Ya. Saya udah kasih lah, udah ya ini karena pergaulan ini nggak bagus, ya. Pergaulan nggak bagus, akhirnya saya tuh ya ikutin pergaulan yang nggak benar gitu, ya kita menyimpang dari ajaran agama, kan gitu. Akhirnya saya berhenti sekolah. Karena berhenti sekolah, saya tidak mau diam di rumah. Saya bekerja apa saja, mau jadi tukang batu, ya tukang cleaning service, ya. Saya pernah jadi tukang pel di hotel pernah, ya di Notosari, itu ya. Saya pernah jualan es, ya. Saya pernah kerja di restoran, ya. Saya kerja apa saya mau, karena apa? Saya udah ibaratnya saya udah malu, sekolah ini udah putus ya, karena kita nggak punya biaya untuk nerusin. Nah, akhirnya saya tuh punya pacar ditanya dulu nih, punya pacar. Karena saya orang nggak mampu, disitulah saya ditolak pacar saya. Nggak mampu, saya ditolak, dimaki-maki, ya pokoknya dina lah saya. Tapi semua pun ini nggak tak masukkan dalam hati, mau saya nelongso. Oh ya, saya sadar, ya Allah, saya ini orang nggak punya. Sudah sewajarnya, sudah pantasnya kalau memang saya itu begini. Tapi saya berikan jalan untuk hidup. Ya. Saya tidak mau begini. Nah ini saya hijrah, masuk ABRI, saya lari ke Tangerang. Ya, masuk ABRI, saya lulus. Ya, saya lulus, terus saya di situ saya jadi prajurit. Saya punya pangkat yang gagah di kopral. Ya, pakai beret coklat. Ya, saya di artileri pertahanan udara ringan 1 Kostrad ya. Jadi saya itu dulu dari batalion artileri Kostrad, satu-satunya ada Kostrad ya, yang saya pakai itu batalion saya.
Alhamdulillah saya di situ saya dijadikan pengemudi yang untuk mengangkut alat-alat berat. Ya alat berat, ngambil minyak, pergudangan, saya di situ kan. Mungkin ya disitulah saya gelut dengan pengemudi itu, saya cocok bidangin. Suatu hari saya berpikir, gaji saya 18.000 waktu itu. Apakah mampu 18.000 ini, saya harus punya keluarga ini. Tapi saya yakin lah, saya bilang, saya sudah punya beras ya 18 kilo. Kalau saya nikah, saya tinggal mau cari sampingan ya, sampingan nyepir angkot kan gampang ya, dapat duit kan gitu. Saya nyepir angkot tuh, habis dinas saya nyepir angkot. Ya. Alhamdulillah. Siapa? Ini kemudian saya. Iya, masih dapat. Ini kan apa itu lah? Baru kamu. Waktu demi waktu, saya memberanikan diri. Saya punya uang 750. Saya buat ngirit angkot satu ya, angkot satu, tak sepeda sendiri. Waktu angkot satu tuh odong-odong dulu tuh angkotnya tuh, tak punya pilih sendiri, ya sepeda sendiri. Kayak udah nggak pernah loh. Kalau malam siang habis dinas saya langsung nyopir narik, pulang. Mobil rusak, betulin. Malam buat narik lagi. Pokoknya tiada waktu tanpa berhenti ya. Pokoknya rusak kita betulin, kita ini jatuh bangun sampai saya itu selesai lunas lah ya, saya lunas nambah lagi gitu. Ya, kemudian hari saya telah ketemu rekan saya ya perempuan ya, namanya Bu Yanti. Dia telah mengarahkan saya untuk membangun usaha ini. Saya dijadikan orang lapangan, jadi saya disupport dengan mobil. Nanti dia yang jual mobilnya, saya lapangannya, saya jadi yang ngurus izinnya saya semua. Alhamdulillah berhasil dengan mulus berhasil ya. Disitulah saya mulai berkembang angkot saya sampai berapa ratus itu nggak tahu dulu ya, berkembang ya. Tapi itu pun saya masih dinas. Demi waktu saya berpikir ya, saya beli tanah. Saya dulu ngontrak saya pertama itu di Cimone itu bekas kandang ayam. Ya saya petak, saya kamar. Harta pertama kali yang tak miliki adalah jam dinding. Itu waktu yang tak lihat ini, ini waktu lah. Jadi ada artinya waktu itu ternyata. Jadi cepatilah waktu, hiduplah kamu selalu melihat waktu. Ini. Ya. Sholat 5 waktu diatur dengan waktu. Bekerja diatur dengan waktu. Bangun tengah malam saya diatur dengan waktu. Jadi makan pun saya diatur dengan waktu. Jadi ternyata tuh harta yang tak miliki 1 jam dinding itu ternyata itu memang ini ya kiasan ya, yang filosofi yang ini toh saya dulu punya harta yang pertama kali ternyata kok begini. Ya itu tak gunakan itu. Saya ketawa tuh. Asal saya pulang dari saya dulu hobi saya main bulu tangkis ya. Saya kenal sama teman-teman saya. Saya akhirnya harus berhenti main bulu tangkis. Kalau saya begini terus, nanti anak saya nggak akan kopen, saya bilang. Dan saya hanya untuk diri saya sendiri, tapi anak-anak saya akan terbelang kayak semua tak tinggalkan. Pensiun dengan pangkat kopral kepala ya, saya pensiun. Saya pensiun bukan keluar, saya pensiun. Saya itu orang yang penyayang ya, penyayang sama komandan, penyayang sama rekan, sama teman. Dari dulu saya pun jadi orang penyayang. Itu, jadi saya senang saya itu. Jadi saya itu. Nah, jadi saya sama komandan juga sayang. Makanya bapak saya itu sama saya sayang karena pak saya sayang sama beliau gitu loh. Oh, saya bisa ngomong pimpinan. Oh ya, pimpinan itu capek. Pimpinan itu pikirannya banyak. Saya harus memberikan support, memberikan kenyamanan untuk beliau gitu ya. Karena bagaimanapun itu komandan saya kan. Nah, itu bapak saya, komandan saya, orang tua saya harus memberikan kenyamanan buat supaya dia itu bisa memimpin bagaimana Batolan ini sukses itu. Alhamdulillah saya tuh tahun 2000 saya pensiun, saya berkembang lah di transportasi karena saya lihat perkembangan ini untuk transportasi angkutan kota berkurang karena saya dengar udah ada Mojek nih, ada Gojek, ada masuk. Nah di tahun 2002 teman-teman saya
bergabung dengan saya ganti itu. Tahun 2002 saya melarikan diri, saya itu nggak punya duit, saya utang bis, ini AK itu, tak kirim ke Trisakti, sampai saya akhirnya nggak bisa bayar, saya kasih rumah saya yang di Ciledug itu, karoserinya. Alhamdulillah selesai utang itu saya buat trayek Cimone Cikarang, ternyata gagal. Terus saya waktu itu saya di Mekah, saya ketemu orang tua saya, sama orang tua saya ketemu Mbah Kopir ya. Mbah Kopir itu orang yang wuto, yang hafal Quran. Saya cerita bahwa saya itu pengen usaha bis. Alhamdulillah waktu itu sempat gagal Cimone. Saya kersanya Allah, saya bisa dapat trayek Kudus Pati Pulau Gadung. Di situ langsung berkembang. Bis itu jelek nih Mas. Bis itu jelek, tapi penumpangnya penuh terus. Saya juga heran, ada apa bis ini sebenarnya? Bis itu jelek, sudah dihina. Bis itu jelek, tapi penumpangnya tiap hari penuh. Di sini saya mulai oh ya barangkali ini hidup saya sudah diatur sama Allah. Saya beranikan diri utang bank BRI dengan jaminan rumah saya di Tangerang itu, tak jaminkan. Saya beli chassis. Pertama kali saya punya 4 chassis ya, pakai ini, bukan yang ini, yang intercooler, pakai yang Mercy biasa lah itu. Alhamdulillah 2002 mulai berkembang, 2004 itu kan jatuh saya 2002 berkembang. Tadinya saya yang Cikarang itu saya hancur, saya jual semua, saya ganti itu. Berkembang 2004 ya mulai membangun ini. Alhamdulillah. ya 2007 kolab. Kenapa tuh Pak? Pas BBM naik. BBM naik, ada semua Pak, kolab lah itu, ekonomi nggak bagus waktu itu ya. Saya kan tetap di Mekah, saya pernah ini, mungkin itu alhamdulillah orang tua saya pernah 86 kalau nggak salah atau 87, saya mengajak ibu saya ke Mekah dengan uang yang pas-pasan. Saya mengajak ibu dan istri saya ke Mekah, saya ajak ke sana berangkat haji. Disitulah saya mungkin ingat saya. Terus di situ saya, walaupun saya nggak punya, tetap saya berangkatin sampai saya haji, tak berangkatin tiap tahun. Dulu kan haji belum waiting list, sekarang kan udah waiting list ya. Itu berangkat terus. Alhamdulillah dari situlah berkahnya saya. Dari mulai dari tanah suci itu benar-benar saya mendapat berkah dari Allah ya. Dibantu Allah dan dipernahkan hidup saya. Alhamdulillah. Saya tadinya itu pakai gelang, pakai kalung gede-gede ya. Dulu itu begitu saya ketemu kiai, saya dikasih tahu barang itu nggak boleh untuk laki-laki. Saya buang semua tuh, mas-masan saya. Saya buang semua, cincin saya berlian, jual. Wah pokoknya saya udah ini. Akhirnya saya memang mendalami usaha ini dengan saya selalu minta sama Allah, selalu berdoa, saya dalam memohon pertolongan sama Allah. Alhamdulillah waktu demi waktu berkembanglah. 2007 saya kena 2007 kolab. Saya pasti punya otak di BRI kalau nggak salah hampir 27 miliar atau 17 miliar ya. Bayangkan itu kalau dipikir nggak masuk akal. Saya dikasih waktu 5 tahun restrak, 3 tahun selesai. Wow. Caranya gimana itu Pak? Ya makanya itu caranya saya lihat Allah itu kalau janji yakin. Kalkulator Allah beda dengan kalkulator manusia ya. Saya yakin ada di ayat 1000 dinar. Ya. Itu barang siapa yang tawakal padaku, sesulit apapun aku urusani. Kan kata Allah gitu kan. Itu tak pegang tiap malam. Saya itu nggak lepas dari sholat malam. Saya tiap tidur saya di kursi sambil miring. Pokoknya selama saya udah nggak punya apa-apa. Andai kata itu adalah penentuan saya yang terakhir. Kalau saya jatuh, berarti anak saya ini nggak ada tempat. Itu diserahkan semua aset saya. Tapi kalau saya selamat, anak saya bisa tidur. Tapi itu saya nggak pernah cerita sama anak saya. Kejadian itu, saya nggak pernah cerita sama saya. Kalau anak saya kecil hati dari dia. Saya biasa aja, seakan-akan saya biasa sama orang kantor ya.
sama orang kantor saya. Memang saya punya karyawan namanya Mbak Nung ini luar biasa. Nah, Mas Tony itu luar biasa. Itu adalah pahlawan saya, pahlawan lapangan saya yang selalu saya ajak berjuang. Dan alhamdulillah karyawan-karyawan saya yang itu kita buatin rumah semua. Karena rumah haji udah berangkat lah ya, umroh udah berangkat lah. Tinggal Mbak Nung belum haji, mungkin nggak tahu dia kapan nanti ya. Tapi umroh udah buatin rumah karyawan saya. Karyawan saya yang ini tak buatin rumah. Karena itu adalah pahlawan saya. Alhamdulillah 2010 lunas utang saya. Disitulah saya diangkat sama Bank Nagari ini, Bank Nagari Bank BPD Sumbar. Saya dipinjam Bank Nagari, selesai berkembang, tak. Disitulah mobil kita mulai banyak, ya banyak, ya kita berkembang. 2015 kita moncar, saya utang Bank Nagari lunas semuanya. Kalau nggak salah Bank Nagari saya mencapai 80 miliar salah, utang Bank Nagari lunas lah tahun 2 itu. Akhirnya diambil sama BRI dan diambil sama Bank Muamalat. Akhirnya terakhir diambil BRI semua. Nah, BRI semua. Alhamdulillah disitulah berkembang. Saya sampai saya bisa beli rumah makan yang Cirebon, bisa beli pom bensin ya. Rumah makan saya banyak sekarang, saya alhamdulillah bisa bangun garasi di Solo ya. Ini ya alhamdulillah itulah dari punya waktu demi waktu. Memang perjuangan itu harus disertai dengan doa. Dan harus mau sengsara. Karena apa? Allah tidak akan merubah nasib seseorang bila seseorang ini tidak mau merubah dirinya sendiri. Yang penting kita ini iman kepada Allah. Jaga sholat kita. Ya. Jangan suka berani sama orang tua. Saya selalu sungkem sama ibu. Itulah. Ibu saya bagaimanapun ibu saya itu selalu saya mintain pangestu, selalu saya mintain doanya, selalu saya mintain ridhonya. Kalau ibu udah ridho udah seneng saya. Alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah sampai gini. Kita nggak, kalau dipikir-pikir nggak masuk akal kita. Dari B1, dari angkot 1 sampai dari sekarang kita udah ada 235. Baru semua loh ini. Bayangkan berapa ratus miliar kan ya kita kalau belikan banyak ada, kalau hampir semua setengah triliun ada itu ya kan. Kalau dipikir-pikir ya nggak masuk akal ya, nggak masuk akal, tapi karena akalnya Allah yang punya hak. Nah, ya kan itulah. Makanya kita ini gini ya sekarang, makanya sekarang saya belajar gini, akhirnya saya senang dengan janji Allah. Ya, saya bangun masjid, ya kan. Saya bangun masjid ada berapa masjid tak bangun, di Tulungagung tak bangun, di Kudus sudah 3 masjid tak bangun, ya kan. Alhamdulillah saya bilang ya ini. Tapi saya tuh kalau bangun saya memang nggak minta imbalan kepada orang-orang, enggak. Saya hanya bangun masjid ini yakin kok, saya bilang saya buat rumah ibadah nanti Allah yang bantu. Setiap saya bangun tempat ibadah apa itu, semua kesulitan saya dikasih kemudian sama Allah. Apa dia dikasih, ya kan? Pokoknya saya minta apa, jangan kalau saya minta, saya ngeletak di hati saya itu udah dikasih Allah loh. Saya tuh bingung. Saya baru ngeletak ya, saya pengen beli mobil yang mewah lah, dengan kayak 2 miliar berapa gitu, SK saya. Wah, saya bilang saya baru ngeletak, karena pas sekarang udah ada jalan tol, jadi saya minta nih, ada yang nganterin, dipikir kan nggak masuk akal gitu. Alhamdulillah ya Allah, begitu murahnya Allah kayak gini. Makanya kalau kita sama Allah tuh harus yakin, jangan ragu-ragu kita. Kayak anak muda sekarang, kalau kamu pengen usaha, jangan kamu takut ombak. Belum belajar udah ombaknya udah kamu takutin. Kapan kamu bisanya? Ya kan? Kita nggak usah takut ombak. Yang penting tujuan kita lillahi ta'ala, kita usaha bukan buat gengsi. Usaha adalah buat nyari untung dan supaya manfaat. Kalau kamu usaha buat gengsi, wah benar-benar entek duitmu selesai, kiamat lah ya kan. Selesai usaha, udah kamu nanti kemana larinya? Nggak, usaha itu nggak boleh gengsi. Nah, kita harus tahu pasar, kebutuhan pasar apa, kebutuhan ini apa. Ya kalau karya itu alhamdulillah udah ya, kita udah sulit lah untuk yang lain ngejar ya. Kita udah punya rumah makan sendiri, pom bensin sendiri ya. Dan dari toilet saya aja, toilet itu 1 bulan ratusan juta loh hasilnya. Berapa? Ratusan juta. Ya kan, bayangkan toilet, iya. Kan gajinya menteri kalah sama kita. Iya. Sewanya kan 2.000 itu per kencing. Iya. Ya kan, dari bersih lagi kan, dari toiletnya segitu, dari toilet kan, dari hasil. Jadi kita itu belajar, makanya belajarlah kamu sama orang-orang yang paham. Orang yang paham, bukan yang pintar ya. Indonesia ini banyak orang pintar, tapi sidik sih bener. Ya kan, banyak orang pintar, Indonesia banyak orang pintar, gudangnya orang pintar, tapi sidik sih bener. Nah, sekarang Indonesia banyak orang belajar agama, belajar hafid Quran pirang-pirang lah yo. Wah, disus sampai kan dindi ya. Tapi jangan kita belajar agama
sekali-sekali jangan belajar agama buat mencari memperoleh harta, jabatan atau popularitas ya. Jalanilah kehidupan dengan sebaik-baiknya ya, yang sejalan dengan ajaran-ajaran Rasulullah, mesti selamat. Luar biasa ya. Biasa ya. Semangat nih sekarang saya. Semangat, jangan kata nggak semangat, harus semangat. Saya bilang kalau kita, pokoknya kamu bekerja jangan takut ombak. Belum berlayar udah takut ombak, kapan sampainya kan gitu ya, ya kan? Kita harus belajar, kita pokoknya yang penting tuh kita punya modal, kita memahami transportasi. Misalnya kita memahami bidangnya, bidang saya apa? Oh bidang saya di peternakan, ya harus di peternakan. Bidang saya, misalnya bidang saya, oh saya bisa bidang ini ayam, peternakan ayam, ya bidang peternakan ayam. Bidang saya jadi artis, penyanyi, ya udah, saya bilang pokoknya bekerjalah sesuai dengan ahlinya. Ahlinya apa? Yaitu dijalankan gitu loh. Jangan menyimpang dengan ahlinya, nggak jalan nanti. Nah, Haryanto ini kan sudah ada transportasi, spare part, ya. Terus ada lagi kita buka warung makan. Semua kan kaitannya dengan mereka. Kita juga jajan-jajan ya kan. Terus jajan mobil apa. Pokoknya kaitannya yang ada dalam lingkungan transportasi. Jadi pasti jalan, nggak mungkin enggak. Saya dulu belum punya rumah makan, sebulan saya beli rumah makan 600 juta loh, bisa sampai kadang-kadang lebih. Sebulan bayangin apa nggak nangis dulu. Tagihannya itu Pak? Iya, rumah makan dulu satu, udah. Rumah makan dulu. Sekarang saya udah punya rumah makan, sekarang udah punya rumah makan sendiri. Pantas orang-orang rumah makan itu berani gaji saya dulu 40-50 juta per bulan. Saya curiga, wah kayak sini dari mana tak pelajarin kan, ternyata betul. Saya punya rumah makan itu dari toiletnya ada hasilnya, dari ini ada hasilnya. Ya alhamdulillah ya. Pokoknya yang penting kita harus fokus, usaha ini fokus. Terus saya juga tidak lepas hasil saya buat anak-anak yatim. Saya punya yatim itu ribuan. Ya, saya punya rumah makan, yang satu memang saya nggak ambil hasilnya buat anak yatim semua. Ya, terus karyawan saya berangkatin umroh dan haji. Udah daftar sekitar kurang lebih 30 orang lah ya. Terus orang-orang yang hafal Quran ya, tak perhatiin, tak berangkatin juga, tak daftar haji juga sama umroh ya. Nah, terus tiap hari kan pada tulis Quran di sini 30 juz. Ya, jadi ada satu hari itu 2 khataman santri kita yang ikut saya. Iya. Jadi di masjid sini 30 juz, di makom 30 juz. Jadi khatam semua. Nah, gitu. Jadi saya nggak bisa sholat sendirian gitu. Jadi saya sholat, saya itu membawa teman. Mesti kamu kembali atau mau kemana? Saya bawa teman untuk jamaah. Saya nggak bisa sholat sendirian tuh, nggak bisa. Saya kalau sholat mesti ngajak teman untuk berjamaah. Dan saya jaga jamaah saya. Alhamdulillah saya dikasih kemudian sama Allah. Sampai sekarang saya masih jamaah dan sampai sekarang saya masih berpuasa. Ya, walaupun ini kan berpuasa ya. Biasanya saya puasa sendiri loh. Setahun saya 5 kali saya istirahat, 5 hari. Hari Tasyrik itu libur Adha, Idul Adha 4 hari, Idul Fitri 1 hari. Selebihnya itu saya puasa ya kan. Kenapa saya puasa? Karena saya senang puasa. Dulu waktu kecil saya tuh orang yang tukang bohong sama orang tua. Udah puasa nang, tapi di belakang pintu makan. Karena waktu itu kan kita kan inilah ya, kita masih kecil ya. Tapi setelah saya belajar, oh ya, ternyata puasa itu nikmat ya. Karena saya senang dengan janjinya Allah bahwa orang yang senang puasa, orang yang puasa itu besok akhirnya dikasih 2 kenikmatan. Dikasih 2 kenikmatan itu, satu kenikmatan dunia itu saat kita berbuka puasa, kasih nikmatnya kayak gitu ya. Kedua saat besok kita akan jumpa dengan Allah. Jadi orang yang senang berpuasa itu ada 2 kenikmatan. Satu kenikmatan dunia saat kita berpuasa, ya kan? Nikmatnya luar biasa itu, makan apa aja nikmat itu kan. Nah, kedua besok kita saat akan jumpa dengan Allah. Dan jangan lupa kalau kita punya usaha harus istiqomah. Nggak usah gede-gede dulu dari ini istiqomah ya. Sholat malam dijaga, sholat duha dijaga, sedekah dijaga, ya peduli pada fakir miskin dijaga, kaum duafa dijaga ya kan. Kita tangan kita gini, kita nggak akan kurang kok. Pokoknya kita nggak akan kurang. Kita memberikan 10, Allah akan balas kontan 100. Bagi orang yang yakin, kadang-kadang orang nggak yakin. Ini karena apa? Keyakinan ini yang repot.
apalagi dalam keadaan kayak begini, orang, oh saya alhamdulillah begini saya malah berkah. Kenapa saya bisa memberikan dalam kebetulan saya bisa membagikan beras. Saya bagi beras sampai Tulungagung, sampai Ponorogo, sampai ke Solo, Jakarta, Kudus, Tangerang, sampai saya bagi beras sampai kayak begitu saya bagi dalam keadaan kayak begini. Karena apa? Inilah saat-saatnya saudara-saudara kita memerlukan pertolongan. Ini mumpung kita dikasih kemudahan, kita untung loh. Kita punya harta, ada yang menerima. Coba kalau kita punya harta banyak, nggak mau menerima, siapa yang menerima kayak Korun? Ya kan? Ya, kayak Korun, ya. Siapa yang ini loh. Kita udah dikasih contoh kok sama Allah. Fir'aun, ya Fir'aun itu adalah diktator, pemimpin yang diktator. Toh akhirnya matinya nisto lagi, matinya dalam keadaan naudzubillah dia kafir ya, dia diampuni sama Allah, ya. Dia diabadikan jasadnya, ya kan? Karena kesombongan Fir'aun, makanya kita nggak boleh sombong. Sombong adalah awal dari kehancuran. Nggak boleh kita sombong, nggak boleh kita takabur. Sepintar apapun, nggak boleh kita sombong. Ya kan? Kita harus merendah. Kita harus merendah di depan Allah. Kita harus bilang sama Allah, kita ini nggak ada apa-apanya di depan Allah. Kita harus selalu menangis kepada Allah. Kita minta usaha supaya berkah. Ya ini. Dua, kita bersedekah. Ya, sedekah kita. Ya. Terus ketiga, kita cinta. Memang pertama kita cinta orang tua, cinta bapak ibu. Terus kita cinta sama ulama. Ulama ini adalah pewaris Rasulullah. Apalagi para abaib ini ya. Ini adalah cucu-cucunya Rasulullah. Dicintai. Pokoknya mau menyintai kan pernikahan Nabi berkah. Berkah. Dan berkah sangat berkah. Makanya cintailah cucu-cucu Rasulullah. Pokoknya kita udah bilang Rasulullah sudah nggak ada, ya gantinya ya cucu-cucunya ini. Nah, makanya kita belajar berusaha, kita juga harus bertekun, harus di-sharing dengan ibadah kita. Pernah jadi supir bis? Ya pernah. Trayek gitu Pak ya? Enggak, ya kalau malam minggu kita nyolong-nyolong lah. Kalau kemudian nggak boleh. Malam minggu kan kita pulang kan, malam kita nyari tambahan lah ya kan. Namanya kita ini nyari tambahan, kalau malam minggu kita nakal, tapi nakal kita searah ya, kita nyari tambahan buat makan loh. Karena waktu itu tentara kan gajinya nggak cukup ya. Waktu itu gaji 18.000 ya kan. Alhamdulillah lah ya. Jadi waktu di Tangerang memang pernah lepas dari dinas menjadi pengemudi bis. Ya, pengemudi bis, ya pengemudi angkot. Ya, memang saya di situ bidang saya. Ya, senangnya memang. Ya, kalau malam saya pulang jam 9. Saya anak-anak saya kasihan ya, anak saya tidur kecil-kecil itu. Kalau mau saya bilang jadi saya menangis lihat anak. Makanya kita kalau berbuat sesuatu apapun, berbuat apa, kita harus lihat anak ya. Karena anak itu harta yang tak nilai harganya. Itu loh. Dan kita pulang malam memang anak kita pada tidur, udah pada makan belum itu. Nah itu loh. Makanya kita ini berpikirnya gini, saya bekerja bagaimana besok ini anak-anak saya. Itu makanya orang tua yang bertanggung jawab itu memang yang harus kita cari, yang harus kita utamakan. Kita cari ya. Makasih banyak Pak sharing-sharingnya. Banyak banget nih pelajaran yang kita dapat hari ini ya. Semangat ya. Jadi kita semangat. Jangan kita, yang penting kita berdoa, jangan lupa, jangan putus jalan. Cintai orang tua, ibu kita, bapak kita, cintai. Ya. Surga kamu di telapak kaki ibu. Ya. Jangan suka membantah sama orang tua. Benar. Karena ucapan orang tua doa. Makanya apalagi doa ibu itu ucapan orang tua itu doa orang tua. Benar. Makanya cintai ibu, tangisin. Ibu itu kalau malam berdoa, suruh berdoa, minta sama Allah. Saya yakin kok, saya bilang. Apalagi kalau kita yakin pada Allah, pasti Allah akan tahu, oh ya mana hambaku. Kalau apa yang nggak yakin, apa yang nggak mampu, apa yang tidak diranut, ini apa tuh, misalnya apa yang nggak mungkin, bisa mungkin. Kalau udah Allah kehendakin semua bisa mungkin. Ya kayak saya ini gaji 18.000 kok saya bisa beli bis. Kalau dipikir-pikir kan nggak masuk akal kan. Ya ini kalau dipikir-pikir nggak masuk akal kan. Ya ini